satu aplikasi yang membantu kaum mager gitu kaum mager yang tadi Mas Febri bilang, saya malas pengen di rumah aja, tapi saya mau ngirim barang nih. Nah gitu. Alasan masyarakat Indonesia untuk memilih diangkut dengan kereta api ini, keunggulannya apa sih Pak? Harus diangkut naik kereta api ini. Halo Sobat Bisik sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini dengan saya Febri Herdianto. Pada acara Bisik sekarang ini kita akan mengulas, kita akan menggali informasi, kita akan sharing dengan para narasumber yang sudah hadir di acara kali ini. Dan tentunya kita menghadirkan narasumber-narasumber yang berpengalaman, yang kompeten pada acara Bisik sekarang. Bincang asik seputar kereta api Daob 4 Semarang. Oke, tepuk tangan semuanya. Baik Sobat Bisik sekarang, berbicara tentang kereta api ya. Jadi memang kereta api ini bermula ya di area kota ini ya. Awalnya kereta api zaman kolonial itu memang berbicara tentang Semarang. Nah, kita membahas tentang Daob 4 Semarang, khususnya angkutan barang dan logistik. Nah, kita mempunyai tema pengiriman cepat angkutan barang dengan kereta api. Baik, selanjutnya saya di sini sudah hadir dua narasumber kita yang sudah saya sebutkan tadi. Beliau adalah orang-orang yang kompeten, orang-orang yang berpengalaman. Nah, yang pertama nih, yang sudah ditunggu-tunggu oleh Sobat Bisik sekarang. Nah, yang pertama ada Bapak Muhammad Muklis. Beliau adalah manajer angkutan barang Daob 4 Semarang PT Kereta Api Indonesia. Tepuk tangan. Ya. Apa kabar Pak Muklis? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak. Bapak sudah berkecimpung di kereta api berapa lama Pak? Mungkin sudah sekitar 4 dekade lah ya. 4 dekade. Jadi bagaimana beliau adalah pengalaman sekali ya di kereta api. Oke, tunggu dulu Pak Muklis. Ada satu lagi narasumber yang sangat luar biasa juga. Ini ditunggu-tunggu juga nih bagi para sobat Bisik sekarang ini ya, dan masyarakat Indonesia khususnya di logistik. Ada Bapak Sasongko Budianto. Beliau adalah manajer wilayah PT Kereta Api Logistik Wilayah Tengah. Apa kabar Pak Sasongko? Selalu sehat Mas. Selalu sehat. Bapak sudah berapa lama berkecimpung di dunia logistik Pak? Mungkin sedikit berbeda dengan Pak Muklis ya. Ya. Baru 12 tahun Mas. 12 tahun, tapi luar biasa sekali. Beliau, tepuk tangan semuanya. Beliau adalah di kereta api logistik ya, atau Kalog ya Pak ya? Betul. Oke. Nah, Sobat Bisik sekarang, kita akan mengulas, kita akan menggali informasi dari para narasumber kita ini. Bagaimana sih nanti kita bisa mendapatkan informasi, kita bisa mungkin ada potensi untuk kerjasama, kita juga bagaimana untuk pengiriman barang. Nah, kita langsung tanyakan aja. Yang pertama kita tanyakan aja ke Pak Muklis. Atau mungkin nanti Pak Sasongko juga ya. Oke. Jadi yang pertama ini banyak sekali Pak dari Sobat Bisik sekarang ini yang bertanya, apa sih perbedaannya antara angkutan barang Daob 4 Semarang atau PT Kereta Api dengan KAI Logistik gitu Pak? Karena mungkin ada yang perlu diluruskan sobat-sobat Bisik sekarang ini. Misalkan saya mau kirim motor itu lewat angkutan barang Daob 4 bisa nggak? Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak. Dari unit angkutan barang PT KAI sendiri apa sih gitu Pak? Silakan Pak. Terima kasih Mas Febri ya. Mungkin sebagian belum mengenal ya untuk angkutan barang ya. Jadi untuk angkutan barang itu setiap daob pasti akan memiliki ya sedaob. Kita di bawah kendali Daob 4 ya. Jadi unit angkutan barang itu di bawah kendali Daob 4 Semarang ya. Di sini fungsi utama hanya dengan Kalog. Kita di perbedaan di fungsi dan layanan aja sebenarnya. Kalau kita di fungsi di angkutan barang, kita menyiapkan kereta ya, atau berbungkus khusus untuk angkutan kereta api. Ya, betul. Nah, baik itu nanti untuk mengangkut barang cair maupun untuk mengangkut barang-barang khusus ya, seperti retail dan lain sebagainya. Sedangkan Kalog ini lebih fokus lagi ke layanan publik, ke logistiknya. Nah, jadi itu perbedaannya. Oh, berarti KAI ini yang menyediakan gerbongnya ya Pak ya? Betul. Yang menyediakan lokomotifnya? Lokomotif, kontrak, dan lain sebagainya. Nanti berkontrak dengan mitra yang akan menyewa, kereta kereta bagasinya atau gerbongnya. Jadi kita mengandung sistem B2B.
B2B proses bisnisnya. Jadi B2B itu adalah business to business. Jadi bekerja sama ya. Jadi unit angkutan barang bekerja sama dengan ekspeditur lainnya. Nah, silakan Pak Sasongko, apa perbedaannya nih dari kereta logistik atau kalok ya Pak ya? Makasih Mas Fer. Ya. Perbedaannya sebenarnya bisa dilihat dari kalau positioning ya. Positioning. Kalok atau disebut sebenarnya kepanjangan kereta api logistik. Oke. Lebih familiar kita sebut kalok, Kalok, ya, supaya betul. lebih ke hati, lebih cocok. Lebih nyaman. Kereta api logistik atau kalok Oke. ini sebenarnya adalah anak perusahaan dari Oke. Kereta Api Indonesia yang memang difokuskan untuk ekspeditur. Oke. Sehingga pelaksanaan pengiriman barang ini dilakukan oleh kalok. Oke. Kalok juga mempunyai servis yang sampai dengan purna. Oke. Purnanya. Kalau tadi perbedaannya kalau misalkan dari induk kami, induk jadi Kereta Api Indonesia itu adalah B2B-nya, kami sampai ke B2C-nya. Jadi, pelayanannya lebih prapurna lagi. Prapurnanya. Lebih prapurna atau lebih lengkap. Lebih repot lagi. Lebih repot dan menyeluruh. Menyeluruh. Kami bisa memberikan servis yang dari awal sampai akhir. Oke. Nah, jadi sobat, sekarang ini proses bisnis dari Kai Logistik adalah B2C, business to customer-nya. Jadi langsung berhubungan dengan konsumen langsung, Pak ya. Nah, jadi terjawab nih. Jadi sobat-sobat bisik sekarang yang mau kirim motor itu melalui kalok gitu ya. Kirim paket, kirim barang-barang yang bisa untuk dikirim ke tempat tujuan ya lewat kalok. Nah, gitu ya. Oke. Yang kedua, Pak Sasongko ditunggu dulu. Saya coba tanya, kita gali informasi dari Pak Muklis, ya Pak. Nah, Bapak ini kan di unit angkutan barang Daob 4 Semarang, ya Pak. Itu wilayah kerjanya, itu meliputi mana saja Pak? Dan komoditinya apa sih Pak yang ada di bidang Bapak? Oke, Mas Pep. Ya. Daob 4 Semarang ini termasuk wilayah yang bisnisnya cakupannya panjang ya, terbentang dari barat sampai ke timur ya. Dari barat kita mulai dari stasiun Tegal dan sampai ke timur nanti di stasiun Cepu. Cepu. Juga ada di selatan Pak. Nah, di selatan itu kita ada namanya stasiun Gundi. Gundi itu dari wilayah kita ya. Terus komoditi yang kita angkut di sini ada bermacam-macam ya komoditi yang kita angkut ya. Yang pertama itu angkutan BBM ya. BBM. Ini relasinya dari Maos ke Larangan, stasiun Larangan. Terus ada lagi kita angkutan semen ya. Kita ada dua tempat bongkar ya. Angkutan semen itu yang pertama di Petek ya, di stasiun Semarang Poncol, dan yang kedua di stasiun Berumbung. Dan untuk yang ketiga kita angkutan peti kemas. Peti kemas ini dikelola anak perusahaan kita. Oleh Kalok. Bisa ya, di stasiun Semarang Tawang, tepatnya siwenya di Siwe Ronggowarsito. Itu lumayan besar itu Mas Pep. Sudah 3 KA per hari ya, dari PP bongkar itu 6 KA. 6 KA, oke. Di samping itu juga kita ada angkutan BHP, barang hantaran potongan. Ini yang terdiri dari BHP dan parcel. Retail ya Pak ya? Ya, retail dan parcel. Jadi untuk retail dan parcel ini, BHP dan parcel ya Pak ya? BHP dan parcel ini mungkin sobat-sobat belum terlalu paham ya angkutan BHP ini dengan retail. Apa bedanya Pak ya? BHP dan parcel. Jadi kalau BHP itu angkutan barang hantaran yang dikelola oleh mitra itu melalui KA penumpang. Jadi kalau kereta bagasi yang warna hijau itu Pak ya? Kereta yang warna hijau itu yang ditempelkan. Itu jadi BHP. Jadi kereta BHP. Ya, sedikit berbeda dengan parcel. Kalau parcel itu kita menggunakan kereta tersendiri. Nah, ini kurang lebih 10 rangkaian. 10 kereta bagasi dalam satu rangkaian. Yang terdiri dari berbagai ekspeditur. Nah, jadi sobat sekarang apa bedanya BHP dan parcel gitu ya Pak? Jadi kalau BHP kereta bagasi dirangkaikan di kereta penumpang. Gitu ya. Kemudian kalau parcel itu kereta bagasi yang ditarik oleh lokomotif dalam satu rangkaian. Luar biasa. Berarti termasuk kalok juga? Betul. Ada di parcel. Ada di BHP juga. Jadi layanannya lebih luas ya Pak? Layanannya lebih luas.
luar biasa. Oke, selain itu juga Mas Beb, Ya. selain di angkutan tadi, Mhm. kita juga ada angkutan barang dinas. Ada angkutan dinas. Dinas apa itu, Pak? Jadi dinas kita itu angkut ada dua macam nih, Mhm. yaitu angkutan rel dan angkutan balas. Ya. Berarti dinasnya dinas untuk keperluan dinas KAI. Keperluan KAI. Oh, oke, untuk perawatan. Perawatan Oh. dan lain sebagainya. Oke, jadi sobat sekarang nih informasi yang kita dapat bahwa unit angkutan barang ini mengelola ada komoditinya, ada retail, ada BBM, kemudian ada semen, ada peti kemas dan termasuk angkutan dinas ya Pak ya untuk perawatan agar sarana dan prasarana ini bisa lancar ya Pak. Ada angkutan rel, ada angkutan apa tadi balas ya, batu balas ya, batu kericak yang ada di rel itu namanya batu balas. Nah, gitu. Pak Muklis ini di unit angkutan barang. Nah, volume yang sudah tercapai di tahun 2024 dan bagaimana pertumbuhannya Pak di tahun 2025 ini? Alhamdulillah kemarin kita dari program 200 ribuan kurang lebih Mas Beb ya. Untuk angkutan 2024 kita bisa mencapai di 120% lebih ya. 120%. Jadi total untuk Luar biasa. 2024 itu kita bisa ngangkut kurang lebih 260 ribuan ton ya. Wah, 260 ton. Wah, Dalam ini kan ada pertumbuhan sekitar 20% per tahun ya. Oke. Apalagi kemarin di RJBP tahun 2029 ya. dari sekarang program 2025 sebesar 60,7 juta ton untuk angkutan barang. Nanti di tahun 2029 RJBP kita itu ditargetkan di 111 meningkat. 111 juta ton. Oh. Jadi ada kenaikan hampir 90%. Dan ini merupakan tantangan yang luar biasa ya buat kereta api ya untuk kedepannya ya. Ya. Oke. Tapi memang kami percaya Pak, dari zaman kolonial berdirinya kereta api memang awalnya logistik untuk barang ya Pak. Dan dari tahun ke tahun sampai sekarang hampir 158 tahunan ya, ya logistik terus bertumbuh Pak ya. Apalagi di Indonesia ini peluang potensi logistik Pak ya. Terus meningkat begitu. Nah, ini kemudian pengembangan bisnis ya. Ini kan kita mencapai RJPP, mencapai target-target yang ditetapkan perusahaan atau pemerintah. Pengembangan bisnis sendiri di Daup 4 ini gimana Pak untuk angkutan barang ini? Oke Mas Ben, untuk yang posisi existing sekarang kita kan sudah ada CW ya di Ronggowarsito sama di Petek Sudah ya. ada ya. Okay. Dan untuk kedepannya nanti ini beberapa hari kemarin itu kita sudah launching ya angkutan di Berumbung PTJPT. Oh, di stasiun Berumbung. Oh, dan jadi ada peti kita kemas. lakukan pernah uji coba di situ dan alhamdulillah lancar. Dan kedepannya nanti itu akan menjadi KA tersendiri untuk bongkar di stasiun Berumbung. Baik. Terus yang untuk kedepannya kita juga nanti akan mengembangkan stasiun Waleri. Oh, di stasiun Waleri ada Stasiun juga Waleri nanti. nanti rencana kita akan buat CW juga ya kerjasama dengan CDP. Dan terus untuk menunjang program pemerintah kita ya ada namanya mungkin yang di Semarang itu top-topnya dengan namanya KITB. KITB. Ya, oke. Jadi KITB itu singkatan dari Kawasan Industri Terpadu Batang. Oh, oke, yang ada di Batang itu kawasan industri yang. Jadi program ke depan nanti untuk ketiga tempat itu Mas Febri khususnya untuk angkutan Daup 4 diharapkan sudah mulai berjalan. Minimal untuk Berumbung itu di tahun ini ya. Di tahun ini. Di Waleri dan KITB insya Allah di 1 tahun atau 2 tahun ke depan kita bisa. Jangka panjang ya Pak ya. Luar biasa. Berarti memang kita sudah existing di Daup 4 ini sudah ditunjang juga Ronggowarsito dengan Kalok ya Pak. Nah, ada pengembangan lain ya. Tentunya ini untuk memperlancar sistem logistik nasional Pak ya di Indonesia ini. Oke. Nah, selanjutnya nih Pak, alasan sobat Bisik sekarang atau alasan masyarakat Indonesia untuk memilih diangkut dengan kereta api ini, keunggulannya apa sih Pak? Harus diangkut naik kereta api ini, gitu. Yang pertama posisi untuk di keunggulan ya, keunggulan yang di kereta api yang jelas itu dia posisinya daya angkutnya lebih besar. Oh, bisa angkutan volume angkutnya lebih banyak dibandingkan dengan komoditas yang lain. Betul. Terus yang kedua akan mengurangi kemacetan. Oh iya. Kemacetan di jalan raya. Karena daya angkut besar, besar. Kalau diangkut semua pakai truk di jalan, pasti kan akan terjadi penumpukan ya di jalan. Dan kerusakan jalan juga berpotensi ya. Yang ketiga, ini akan bebas dari pungli. Bebas pungli karena sudah punya jalur sendiri. Sudah ada pengawas, pengatur sendiri. Oke, bebas pungli ya. Paling
paling dominan Ya. keunggulannya itu Ketepatan waktu. ketepatan waktu. Oh, oke. Ini ketepatan waktu ini. Ketepatan waktu ya. Ketepatan Oke. waktu. Karena kereta api menjanjikan untuk ketepatan waktu. Tepat waktu. 1 menit aja 1 berharga. menit aja sangat berharga. Luar biasa. Selalu tepat waktu. Selalu tepat waktu. Jadi Ini juga sesuai iya. dengan program dari direksi kan, memberikan ketepatan waktu, kenyamanan dan keselamatan. Dan keselamatan Kepastian bisnis. dan kepastian. Pasti. Nah, makanya ini satu alasan dari sobat bisik sekarang. Kenapa sih harus naik kereta api? Tepat waktu. Tepat waktu. Bebas pungli, Iya. daya angkut besar. Kemudian ini juga apa? Go green juga, Pak ya? Pasti itu Karena penting ya. beberapa kereta hanya yang mengeluarkan emisi karbonnya hanya lokomotifnya saja. Gitu, luar biasa. Tepuk tangan dulu nih sobat sekarang. Luar biasa nih informasi yang bisa kita gali. Dan satu lagi nih Pak Muklis nih. Tentunya kan angkutan barang ini bisnisnya bisa berhasil, bisa meningkat atas bisnis keselamatan atau tentang sistem keselamatannya di kereta api ini. Nah, bagaimana Pak sistem keselamatan yang menunjang untuk bisnis angkutan barang ini Pak di Daup 4 Semarang ini khususnya? Oke, Mas Febri, untuk Iya. keselamatan itu ya, karena bisnis kereta api adalah bisnis keselamatan ya. Betul. Ini dari tingkat atas, dari direksi ya, sampai ke pelaksana di bawah. Ya. Itu sudah sangat proaktif sekali ya untuk melaksanakan keselamatan di lingkungan kerja, Oke. terutama di kereta api. Nah, yang terlibat itu juga dari mitra juga kita libatkan. Mitra juga Selain itu, hebatkan. mitra juga kita Oh, libatkan. Bapak juga berarti Pak Sasongko juga sistem manajemen perkereta apian juga harus dipenuhi Pak. Harus sesuai dengan. Jadi kita itu Betul. untuk menunjang keselamatan di kereta api itu kita sudah ada namanya SMKP. SMKP. Sistem Manajemen dan Keselamatan Kereta Api. Oke. Juga kita ada di situ IBPR. Oh, Jadi oke. semua pergerakan di kereta api yang mencakup keselamatan itu sudah kita petakan semua di posisi Dipetakan. resiko. Kemudian dikendalikan. Kemudian dikendalikan. Oh, baik. Jadi memang komitmennya PT KAI dalam menciptakan pertumbuhan itu ya dibarengi atau diimbangi dengan keselamatannya. Pasti Oh. Mas Beb. Ya, luar biasa sekali bisik sekarang ini. Kita tepuk tangan dulu. Kita akan bahas ulas informasi dan lebih dalam lagi tentang Kalok. Nah, tentang KAI Logistik nih. Ada Pak Giliran Sosongko. Kalok sekarang. Giliran Kalok. Ini pasti banyak yang ditunggu-tunggu, Pak. Dari sobat bisik sekarang, dari kemarin sudah ada yang masuk ke saya. Ayo dong Kalok dong. Saya mau tanya-tanya produknya. Saya mau kerjasama nih, wah begitu. Pak Sasongko. Siap. Pak Sasongko ini di wilayah tengah ya, Pak. Kalok wilayah tengah. Kalok Nah, wilayah itu cakupan wilayah kerjanya mana saja, Pak? Cakupan wilayah kerja wilayah tengah, kalau khususnya Ya. ini hampir mirip dengan Daup 4. Oh, Daup oke. 4 adalah salah satu bagian Oh, dari oke. wilayah kerja Kalau wilayah tengah. tengah. Dari ujung jalur utara itu paling ujung ada di Brebes, paling ujung Brebes, barat, oke. paling ujung timurnya ada di Rembang. Di Rembang, Jawa Tengah Utara ya? Iya, Jawa Oke. Tengah, Rembang ke Brebes. Nah, Brebes. Sedangkan di jalur selatan itu ada di Blitar Oke. sampai dengan di Sidarja. Oh, Sidarja di Sidarja. Cilacap ya, di selatan. Cilacap. Nah, Oke. ini Cakupannya. wilayah tengah untuk logistik. Oke. Jadi cukup luas. Cukup gitu ya. luas ya. Jadi memang Jawa Tengah, sebagian Jawa Tengah ya. Memang atau semua Jawa Tengah? Semua. Sebagian Jawa Timur. Semua Jawa Timur, Betul. luar biasa. Dan Untuk wilayah Jawa ini Pak Sasongko dibagi menjadi berapa wilayah Pak? Untuk Oh ya, Jawa, untuk Jawa. kita wilayahnya ada 3, wilayah barat, wilayah tengah, dan wilayah timur. Jadi Nah. kebetulan memang saya di wilayah tengah. Wilayah tengah. betul. Dan cakupannya kita supaya bisa melayani masyarakat sampai ke Penjuru, Luar wah biasa. semuanya luar biasa. Dan Bapak di wilayah tengah, produk layanan yang dimiliki itu apa saja Pak dari KAI Logistik ini? produk kami itu ada beberapa. Ada Kalok Pro, Kalau Pro, Kalok Oke. Plus, dan Kalok Kalok Plus. Express. Kalok Express, Jadi oke. tadi udah sampaikan juga Pak Akbar ya, ada angkutan dengan menggunakan containerized, Oke, kontainer. bak gitu ya, Oke. ada semen tadi, Mhm. ada BBM-nya, itu kami angkut. Oke. Nah, memang saat ini ada beberapa keterminalan yang juga dikelola oleh Kalok. Di kalau Kalok ini sebenarnya kepanjangan tangan ataupun yang di depan terkait untuk mengeksekusi bisnisnya angkutan barang, sehingga yang langsung berhubungan dengan masyarakat Betul. bisnis itu kalau Oh.
Prapurna angkutan BBM BPK-nya itu ditangani juga oleh Kalok. Oh, sama Kalok juga BBM ya. Jadi Oh, oke. ada Prapurnanya. Iya. Oke. Angkutan semen pun seperti itu. Yang tadi disampaikan Ya. ada di PT ya. Terus ada containerized Oke. yang sekarang di Ronggo. Di Ronggowarsitu, Terus Semarang. satu lagi yang sekarang mungkin sobat bisik yang agak Ya, sedikit bisik sekarang tanya ini. gitu ya. Iya, Sekarang ini betul. adalah Kalok Express. Kalok Ekspresnya. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Betul. Pak Muklis ya. Ya. Ada BHP, ada Parcel. Parcel. Oke. Kalok mengelola Mengelola dua-duanya. Betul. Di situ Oke. ada paket kirimannya bisa berupa hewan. Bisa hewan, kirim hewan. Bisa tanaman. Bisa tanaman. Bisa sepeda motor. Oke. Dan paket-paket lainnya bahkan dokumen pun nggak bisa. Itu bisa berapa lama sampainya, Pak? SLA kami jaga waktu 1 sampai 2 hari. 1 sampai 2 hari. 1 sampai 2 hari. Ya mungkin kalau misalkan jaraknya dekat, misalkan ke Tegal, Cirebon, atau Jakarta, itu berapa lama, Pak? 1 hari sampai. 1 hari sampai. Luar biasa. Makanya sesuai dengan temanya nih, pengiriman cepat, angkutan barang dengan kereta api. Tepuk tangan sekali. Ya, kita sudah didukung di sini dengan Kalok ya, Pak, dengan salah satunya Kalok Express. Nah, ada hal yang unik nggak, Pak, yang berbeda dari yang lainnya? Angkut apa sih, Pak, di Kalok Express ini? Gitu, Jadi Pak. memang tagline kami juga itu secara perusahaan juga is possible. Is possible. Nah, Kalok, semua is bisa. possible. Is possible. Kaitannya dengan BHP Kurir Oke. ataupun KA Parcel, ada yang unik bahwa Oke. kami pernah mengirimkan bajai. Bajai aja dikirim, Pak. Bajai. Yang bajai tetapi kalau lebaran itu dikendarai gitu. Ya. Ini dikirim menggunakan KA BHP. Oh, jadi mungkin daripada BBM kita BBM. modal keluar, lebih baik dikirim, biayanya lebih terjangkau tentunya. Lebih terjangkau ya. Keamanan juga pasti terjadi. Keamanan segala keselamatan. Keamanan itu terkait dengan barangnya juga, Mas Pak. Betul. Jadi kami packing dengan bagus. Di packing ya. Double, ada bubble wrap dan juga single face karton, Oke. sehingga barangnya aman. Selain itu juga Tosa yang kendaraan roda 3 itu, Iya. itu juga kami. Tosa juga pernah Tosa dikirim, juga. luar Jadi biasa. Kami harus is possible. Is possible semuanya ya, apalagi motor, Motor paket itu hal yang dokumen biasa. hal yang biasa ya. Apalagi mungkin ketika musim mahasiswi Betul. baru, Pak ya, ini peluang bahwa pengiriman motor, Betul. pengiriman barang pindahan Ya. ini menjadi peluang Peluang untuk bisnis. diangkut dengan Kalok. Minimal ada seasoning ketika Oke. angkutan motor itu ya. Angkutan motor itu seasoning biasanya kalau ada lebaran, Betul. tahun ajaran baru. Ini Ajaran bisa baru. membludak, Pak. Membludak. Membludak. Jadi kami juga sempat kewalahan Betul. terhadap hal ini. Tapi apapun itu kami harus tetap menjaga kualitas. Oh, oke. Kualitas itu terkait dengan barangnya dan juga SLA. SLA itu apa, Pak? SLA itu Service Service level agreement ya. agreement-nya. Oh, jadi ada capaian ya. Betul, ada capaiannya. Kami beberapa hari harus tepat. Oke. Pak. Jadi sudah ada standarnya. Standarnya sudah ada. Oh, jadi jangan khawatir. Jangan khawatir. Iya. Jadi, Jadi kita tuh banyak kesamaannya, Mas Pep. Betul. Oke. Memberikan kenyamanan, Oke. ketepatan waktu ya kepada pelanggan kita dan keselamatan. Berarti karena memang bisnis keselamatan juga sih. bisnis Ya, keselamatan. Jadi kita barangnya aman, selamat, ya tidak terlepas dari sistem manajemen keselamatan yang dari induk perusahaan dengan anak perusahaan berkolaborasi. Inline. Turunannya juga. Nah, Pak Sasongko, ini ada inovasi kemudahan lainnya nggak Oke. agar si pengirim atau sobat sekarang ini, saya tuh males keluar rumah, Oke. saya mau ngirim barang saya gimana ya, saya biar nggak keluar di luar hujan, di luar macet, nah gimana Pak? Mager gitu ya. Mager lah gitu. Jadi ini Mas Fer, Mm-mm. perubahan itu kan terus Oke. terjadi gitu ya. Kalau Ya. kita nggak mengikuti perubahan maka kita akan tertinggal. Tertinggal. Betul. Kalau kereta api bilang gerbong perubahan itu selalu jalan. Selalu Kalau kita jalan. tinggal nggak ngikutin gerbong perubahan makanya kita tertinggal. Iya. Inovasi adalah salah satunya. Oke. Inovasi apa yang sudah kami lakukan gitu Betul. ya. Kalau membuat aplikasi yang namanya Trax. Oh, oke. Trax ya. Trax. Oke. TRAX. TRAX. Nah Oke. ini satu aplikasi yang membantu kaum mager gitu Kaum mager. kaum mager Iya. yang tadi Mas Ferry bilang saya malas pengen di rumah aja tapi saya mau ngirim barang nih. Nah, gitu. Download aplikasi Trax. Dijemput bola langsung. Jemput. Pakai jempol aja sambil Pakai tiduran, jempol Pak. aja. Semudah itu. Semudah itu sambil tiduran aja saya mau Sambil kirim barang. tiduran, betul.
kalau mungkin di angkutan penumpang kita pesan tiket bisa, Pak. Betul Tapi ini sekali. barang, Pak, yang harus Iya. berarti dijemput, Pak ya? Dijemput. Jadi Oh, ketika kita oke. buka tracks, kita masukkan barangnya, kita bayar, maka nanti akan ada Oke. notifikasi kapan barang akan Barang dijemput. sampai. Luar Bahkan biasa. kita bisa tracking barangnya posisinya di mana nih. Oh, bisa tracking juga Bisa dilacak, Pak. tracking. Oke. Jadi barang di pick up, nanti sampai di stasiun, di Ya. hub, itu akan selalu diupdate Ah. setiap ada perubahan posisi. Posisinya berubah. Termasuk harganya bisa dicek, Pak. Harga bisa. Tentu luar itu biasa. salah satu poin plus juga ketika kita mau melihat berapa sih tarif. Iya, gitu ya. betul. Oh ternyata kok murah ya gitu ya. Oke. Apalagi sudah di pick up kan Pak gitu. Nah, oke. Jadi Iya. itu yang ada hal-hal yang kami tonjolkan juga terkait Betul, Pak. aplikasi. Wah, luar Jadi biasa masyarakat ini. punya referensi ya. Punya Betul. referensi. Nah, sobat sekarang, nah ini nih. Jadi keunggulan dari Kalok sudah banyak inovasi, sudah banyak kemudahan. Nah, tentunya ini nggak usah diragukan lagi, Pak. Lagi. Karena terus berkembang dan terus melayani masyarakat. Nah, gitu. Dan ada jaminan nggak, Pak, ketika barang ini rusak? Misalkan, Pak, dalam pengiriman, gimana, Pak? Kerusakan itu keniscayaan biasanya gitu Oke. ya. Karena kan ini barang banyak gitu. Iya. Tapi tetap kita maksimalkan, artinya kami punya SOP untuk menjaga tetap Oke, barang itu betul. bagus. Nah, mengantisipasi hal itu tentu kami ada kolaborasi juga. Artinya bisnis sekarang harus kolaborasi dari Betul. kolaborasi. Kami sediakan asuransi Asuransi ada. terkait Oke. dengan perlindungan barang itu sendiri. Oke. Motor misalnya Ya. barang berharga lainnya bisa elektronik, bisa barang berharga, Barang yang berharga. mana kita lindungi dengan Asuransi. Tentu tidak hanya BHP saja ya, atau Oke. tadi yang barang retail saja, bahkan Kontainer. pun Oh, oke. yang isinya itu memang beresiko terhadap Ya. kerusakan, maka bisa diasuransi. Diasuransikan. Betul. Kami juga mengikuti perkembangan. Betul. Artinya harus adaptif Adaptif, terkait ya. dengan bisnis Oke. kan. Luar biasa. Jadi bukan hanya kiriman retail saja, Bukan. peti kemas pun atau kontainer bisa kirim lewat Kalok juga, Pak. Bisa. Termasuk juga kereta Termasuk api. Mas. kereta api? Kereta api itu sudah kita asuransikan semua. Oh, oke. Baik itu lokomotif. Lokomotifnya ada gerbong, terasuransi. maupun penumpang. dan Termasuk lain-lain. penumpangnya, Pak. Oke. Luar Nah, biasa. satu lagi. Gimana? Bahkan angkutan semen Ya. itu ada asuransinya. Ada asuransinya di pengiriman semen. Kalau semen beku Semen beku itu bisa kita. bisa ada inilah. Ya, oke. Karena memang beku itu terjadi karena apa? Banyak faktornya. Mungkin rusak yang lainnya bisa Iya. ada ini. Oh, luar biasa. Jadi misalkan, Pak, saya punya pabrik, Pak. Gitu. Ya, amin ya, Pak ya. Saya punya pabrik. Saya punya gudang nih. Muatan saya dikemas di kontainer. Tapi saya hanya punya 5 kontainer. Saya hanya 2 kontainer. Bisa nggak, Pak, saya titip untuk dikirim lewat Kalok? Oh, tentu sangat bisa. Nah, bisa, Pak. Bisa. Nggak perlu banyak rutin, Pak, saya. Tidak perlu banyak harus Oke. rutin. 5 kontainer, 2 kontainer mungkin lewat kami layani. Wah, itu bisa jemput, Pak, ke gudang saya, Pak. Bisa. Wah, luar biasa. Jadi kalau nanti saya kumpulkan dulu, Pak, dari Oh, iya. beberapa kontainer. Cita-cita dulu Mas. Cita-cita dulu kita bermimpi, ya kan? Minimal saya sudah punya calon satu customer Betul. gitu ya. Iya. Karena mulai menarik nih, saya bisa mendapatkan informasi, mendapatkan minat gitu, Pak. Nah, bukan hanya dari sudut pandang pengiriman retail, Pak, barang. Nah, saya kalau menjadi kerjasama dengan Kalok atau menjadi agen Kalok bisa nggak sih, Pak? Sangat bisa. Mas. Sangat bisa. Jadi Seperti apa, Pak? kemitraan. Oh, ada kemitraan. Bagian itu. Kemitraan Oke. itu ada 2, perorangan ataupun yang badan usaha. Iya. Badan ukur. Jadi Perorangan pun bisa. Perorangan bisa. Oh, oke. Jadi jangan khawatir, sobat. Bisik sekarang? Bisik sekarang Iya. kalau mau bermitra dengan Kalok sangat terbuka peluang. Oke. Bahkan seluruh warga. Seluruh. Teman-teman dari Indo Mungkin pun dari induk bisa. perusahaan PT KAI, pegawai KAI pun bisa. Atau pegawai yang lainnya, siapapun ya, Pak. Luar biasa. Asal itu punya kemauan. Punya kemauan. Apa syarat-syaratnya? Gampang sebenarnya. Oke, syaratnya Jadi, gimana? Secara garis besar, tentu kalau administrasi itu wajib. Fotokopi KTP, KK. Nah, yang agak spesifik adalah ukuran bangunan. Oke. Ukuran bangunan ini minimal 3 kali 4 meter persegi. Oke, itu untuk kantor outlet Untuk kantor agennya agen, Kalok nanti iya, ya. betul. Oke. Karena memang minimal ada 3 kali 4 meter Betul. persegi. Nah, nanti punya 3. kendaraan untuk proses pick up nya. Oke. Ada timbangan, Ada timbangan. komputer, ada
jaringan, Oke. gitu ya. Jadi Ya. itu minimum requirement. Oke, itu investasi awalnya yang harus Investasi disiapkan. awal. Itu menjadi Modal awal. Nah, jadi itu sobat bisik sekarang. Jadi kalau sobat bisik sekarang ingin menjadi agennya Kalok, ingin bermitra dengan Kalok, bisa menjadi jasa pengangkutan barang. Mungkin ada peluang di sekitar rumahnya, ya Pak ya. Iya, Ada betul. sekitar wilayahnya, itu bisa menjadi agen, bisa menjadi pendapatan. Mahasiswa juga bisa, Pak ya. Bisa. Mahasiswa, Bahkan ini, karyawan. ya. Ya. Kami masuk ke kampus-kampus, Mas Ferry. Oke. Terkait ini, bahkan kami juga bisa kerjasama dengan kampus untuk membuka keagenan Oke, di kampus. iya. Karena tadi ada potensi di sana, Potensi. pengiriman barang itu banyak sekali. Oke. Motor, terus buku-buku segala macam keperluan untuk kuliah. Iya. Wah, udah jadi nanti ada syaratnya Pak di sini Pak ya. Iya, ada syaratnya. Syaratnya bagaimana? Jadi tampilkan ada di sini. Dan tentunya sobat bisik sekarang agar ke depan ini acara bisik sekarang ini bisa terus eksis, jangan lupa subscribe dulu, kemudian follow, kemudian share sebanyak-banyaknya. Nanti kita akan hadirkan terus narasumber-narasumber, kita akan hadirkan tema dan topik yang tentunya menarik untuk diikuti. Ya, dan selanjutnya nih potensi Pak ke depan dari KAI Logistik ini seperti apa Pak? Baik. Melihat peluang ini. Peluang ke depan ataupun potensi ya. Betul. Ke depan ini kita melihat bahwa yang pertama ada tadi sampaikan Pak Muklis, Iya. ada KITB. Iya. Ya, dan perpindahan kawasan industri sebetulnya. Betul. Ya, di Jawa Tengah ini potensi pertumbuhan kawasan industri itu lumayan banyak. Ya. KITB kalau tadi sebut satu Betul. lagi KIK, kawasan KIK. industri Kendal. Kendal. Nah, Oke. Ini semakin bertumbuh. Bertumbuh. pembangunan pabrik Oke, gitu ya. Sehingga itu juga akan prospeknya akan bagus ke depan. Yang pertama terkait Oke. dengan pertumbuhan pabrik gitu ya, Betul. ataupun pengusaha manufaktur di, Ya. di Jawa Tengah. Di Yang Jawa kedua Tengah. adalah kalau kita melihat kebijakan pemerintah mengenai odol, Odol. overdimensi, Overload. Oke. itu kan pembatasan terkait dengan penggunaan jalan raya. Ya. Tadi sampaikan bahwa untuk perbaikan jalan raya itu kan tidak Tidak murah, ya. ketika terjadi Betul. kerusakan. Oke. Dulu kita melihat setiap mau lebaran pasti ada Perbaikan. jalan, gitu ya. Iya. Nah harapannya kalau odol diterapkan tentu ada shifting muatan. Oke. Shifting muatan dari Dari jalan jalan raya raya menuju ke moda rel. KA. Oke. Tadi sampaikan apa sih kelebihannya? Mm-mm. Muatannya banyak, volumenya bisa Iya, banyak. Kalau bisa nggak banyak, betul. sekali tarik 30 GD atau 60 teus. Wah, oke. Ketepatan waktu, keselamatan itu Betul. kita jamin. Betul. Wah, Itu luar potensi biasa. ke depan. Oke. Dari Pak Muklis sendiri, potensi ke depan Pak, unit angkutan barang ya, khususnya PT KAI ini ke depan untuk logistik. Bagaimana Pak? Untuk logistik sudah saya ceritakan dari awal tadi Mas Beb Ya. ya. Kita kan sudah punya RJPP nih. RJPP. Jadi rencana jangka panjang perusahaannya. Jadi kita itu sudah buat RJPP sampai tahun 2029, Pak Songko. Jadi nanti di tahun 2029 itu rencana potensi kita dari 60,7 juta ton untuk angkutan 2025 ini itu akan meningkat hampir 90-100 kali. Wah, luar biasa. Ya. Dari tahun 2025 di 111 juta ton. Iya. Nah, ini merupakan peluang bisnis ya bagi kita kereta api dan anak usaha kita Kalok. Dan Bapak berarti terbuka juga untuk kerjasama ya Pak? Ya, kita pasti Untuk- akan terbuka ya. Terutama Iya. kita akan memprioritaskan ya dengan anak perusahaan kita. Anak perusahaan kita andalkan Walaupun nanti juga. kita akan melibatkan Oke. pihak-pihak yang lain nanti. Luar biasa. Inline dengan itu Mas. Inline. Ya. Inline dengan itu maka pengembangan kalaupun juga harus mengikuti. Harus mengikuti perkembangan. Contoh, ada Ronggo Warsito 2 calonnya gitu. Oke. Kita akan maksimalkan Oh. untuk pembangunan Pengembangan. depo misalnya. Iya. Karena saat ini kalau kita melihat di area pelabuhan Mhm. itu sudah padat sekali. Sudah padat, sehingga ya. Oke. butuh tempat untuk Iya. penyimpanan kontainer. Harapannya ke depan bisa dikembangkan itu, bahkan Iya. KA itu bisa masuk. Oke. Oke. Luar biasa. Banyak sekali sobat bisik sekarang. Tepuk tangan dulu untuk kita sama-sama. Nah, itu secara singkat kita sudah menggali informasi, kita sudah sharing. Ini sangat menarik loh. Jadi memang kita akan mendapatkan informasi lebih dalam lagi. Nanti bisa
Follow juga Instagramnya dari Kalogistik ya Pak ya. Bisa diikuti dan tentunya agar acara-acara ke depan atau narasumber ke depan di Bisik sekarang ini bisa terus menghadirkan yang lebih menarik lagi yang bisa kita ikuti bersama. Jangan lupa subscribe, kemudian follow dan share. Nah, itu saja. Iya, bunyikan lonceng itu agar notifikasi kita semua. Dan demikian singkat dari kita, dari kami Pak Sasongko. Terima kasih banyak sudah hadir di sini. Pak Muklis sudah hadir di sini, luar biasa sekali, banyak informasi walaupun hanya singkat tapi mengandung daging semua ya. Daging semua ini. Ya, kita tentunya di acara Bisik Sekarang, bincang asik seputar kereta api Daop 4 Semarang. Saya Febri Herianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tepuk tangan.